Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis ta'lim yang semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan dan kita niatkan menuju majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, berikan kebaikan dan diberikan keberkahan. Amin Allahumma. Di tengah jalan tadi ada sebuah kendaraan yang kemudian kecelakaan terjatuh ke jurang di sebelah timur bandar. Sebelah timur bandar itu ada sebuah tanjakan yang cukup tajam, Pak. Ya, pernah ke bandar, Pak? Kalau belum pernah saya percuma ini cerita. Ya, itu ada tanjakan yang cukup tajam, nanjaknya ke timur. Kayaknya kalau tidak salah dengar cerita itu odong-odong. Ya, odong-odong yang kemudian terjatuh. Tadi sempat macet, kita mau turun itu banyak yang kemudian berhenti. Ada yang mengevakuasi, ada yang pegang HP kemudian ngambil gambar, ada yang sekedar lewat saja seperti kita tadi sekedar lewat saja karena jalannya sudah licin, keadaan gerimis dan qadarullah masya fa'ala ya, terjatuh dan kita tidak tahu ya kabarnya sampai hari ini. Artinya ketika kita kemudian berjalan, entah itu perjalanannya menuju kemana, maka sesungguhnya kita memiliki risiko yang sama, Pak. Ya, perjalanan kita kalau kemudian kita niatkan untuk sholat berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, maka itu juga memiliki risiko yang sama dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Yang membedakan risiko-risiko itu adalah ketika kita berjalan dan ketika niat kita itu adalah untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah dan yang kemudian kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga dengan kita berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menuju jannahnya. Amin Allahumma amin. Ada sebuah nasihat yang tertulis di dalam sebuah kitab Sifatus Sufwah juz kedua halaman 235. Di situ tertulis perkataan salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Mansyur. Muhammad bin Mansyur memberikan sebuah nasihat ya kepada kita semua yang insya Allah di sisa waktu ini akan kita bahas satu persatu. Beliau mengatakan sittu khisalin yu'rafu bihal jahl.
Ada tanda, ada 6 tanda orang yang kemudian dikatakan bodoh. Ya, ada orang itu kalau bodoh itu tandanya ada 6 Pak. Ya, ada 6. Yang pertama kata beliau adalah al-ghadabu fi ghairi syai'in. Yang pertama kata beliau itu adalah tandanya orang bodoh itu adalah ketika dia itu mudah marah di dalam hal yang sepele. Ya, mudah marah di dalam hal yang sepele. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marah itu Pak, ya, itu adalah bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang di sini dari lahir sampai seusia gini belum pernah marah? Saya yakin tidak ada. Dan saya yakin seberapapun cerdasnya kita ya tidak akan mampu menghitung berapa kali kita selama hidup ini sudah marah Pak. Berapa kali Pak? Ada yang tahu? Tidak ada yang hitung ya. Masya Allah. Dan marah itu Pak, itu konotasinya tidak selalunya jelek. Ya, marah itu konotasinya tidak selalunya jelek. Ada saatnya kemudian orang itu harus marah, dan ada saatnya orang itu harus menahan untuk kemudian dia tidak marah. Ya, dan kadang ketika kita tidak mengetahui ilmunya tentang ilmu marah ini Pak, maka kadang kita bisa terbalik-balik marahnya. Maka Syekh Muhammad Al-Mansur ini kemudian mengatakan adalah al-ghadabu fi ghairi syai'in. Ya, senang marah-marah dalam hal yang sepele. Ya. Disalib motor misalkan lewat kiri itu Pak kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Kemudian dia marah-marah, awas tak kejar kamu begitu. Yang nyalip Mega Pro Pak, dia pakai ontel. Marah-marah sendiri Pak. Itu yang kemudian bikin darah tinggi yang seperti itu Pak ya. Tetapi bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Apakah Rasulullah itu pernah marah atau tidak Pak? Rasulullah marah enggak? Pernah marah. Rasulullah itu marah Pak, tetapi beliau itu tidak marah ketika berkaitan dengan hal-hal yang kemudian sifatnya pribadi. Ya, sifatnya pribadi itu tidak marah beliau. Ya, cerita yang masyhur, ada Arab Badui melihat Rasulullah sedang berjalan di sebuah pasar. Kemudian Arab Badui ini melihat sebuah selendang yang kemudian dikalungkan di lehernya Nabi SAW. Senang itu Pak Arab Badui itu Pak dengan selendangnya Nabi itu. Ya, akhirnya ditarik itu Pak, kenceng itu sama Arab Badui tadi, seret itu Pak. Sampai kemudian Rasulullah itu yang kemudian badannya menghadap ke sana karena saking kencengnya tarikannya tadi itu sampai menghadap ke Arab Badui tadi. Dan di sininya ada bekas merah. Apakah Rasulullah marah Pak? Marah enggak? Ternyata dalam hal itu Rasulullah tidak marah Pak. Ya, beliau tidak marah. Bahkan beliau mengatakan kepada Arab Badui tadi, ya ambil aja enggak apa-apa, diambil gitu Pak. Coba bayangkan kalau kemudian itu kita Pak. Ya. Hah? Takut ya. Bukan takut Pak. Ya. Rasulullah pada waktu itu dia sudah punya kekuatan. Bukan takut dengan Arab Badui kok takut. Ya. Tidak marah Pak dalam hal urusan pribadi. Ya. Pernah sekali Rasulullah juga ketika mau beribadah di Ka'bah, beliau sering kemudian disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ada yang kemudian beliau sedang sholat, ya, kemudian di tempat sujudnya dikasih kotoran unta. Ya, beliau marah? Tidak marah dalam hal begitu. Ketika beliau pulang dari pasar atau dari sebuah kepentingan, ya beliau pulang Pak itu dihadang sama preman-preman kafir Quraisy pada waktu itu. Ada yang kemudian mencaci, ada yang kemudian memaki. Apakah Rasulullah marah dalam hal itu? Tidak. Ya, Rasulullah tidak marah dalam hal yang seperti itu Pak. Ya. Tetapi ada saatnya kemudian Rasulullah itu Pak kalau sudah marah Pak, itu marahnya luar biasa. Dan Rasulullah itu kalau marah Pak itu kelihatan dari mana? Dari mana Pak? Dari wajahnya. Ya, Rasulullah itu kalau kemudian beliau marah Pak, itu para sahabat itu mengetahui pertama kali itu dari wajahnya. Wajahnya itu berubah menjadi warnanya merah. Ya.
Kenapa warnanya merah? Karena Rasulullah putih, Pak. Kalau kita marah warnanya tambah hitam. Ya. Salah satu contohnya ketika Rasulullah marah itu, Pak, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa lembaran-lembaran Taurat pada waktu itu, dibawa itu sama Umar bin Khattab pakai tangannya. Kemudian Rasulullah melihat dan berkata kepada Umar bin Khattab, matilkal waraqah ya Umar, ya. Kertas apa yang kamu bawa wahai Umar, gitu kan. Lembaran apa yang kamu bawa wahai Umar. Begitu bahasanya kita. Kemudian ternyata Umar bin Khattab mengatakan hadhil waraqah, ya, kertas ini adalah lembaran-lembaran kertas Taurat, begitu. Pada waktu itu kemudian Rasulullah wajahnya langsung berubah, memerah beliau. Sampai kemudian para sahabat itu nyikut Umar, ya, memberi kode bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW sedang marah. Dikasih kode itu, Pak. Rasulullah marah, begitu. Ya, kalau Rasulullah marah, Pak, itu sahabat itu biasanya mengatakan begini, Pak. Tahu Rasulullah marah, wajahnya sudah memerah, itu kemudian beliau tahu salah, Umar bin Khattab salah, itu beliau menundukkan wajahnya seraya mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kemudian apakah Rasulullah kemudian berhenti marahnya? Enggak. Ya, bahkan Rasulullah kemudian marah banget itu, Pak, sampai mengatakan ya Umar, wahai Umar, seandainya kemudian Nabi Musa itu hayyan, hari ini itu masih hidup, ya, Nabi Musa itu hari ini masih hidup, dia pasti akan mengikuti, ya, sunnah-sunnahku, dia pasti akan mengikuti petunjuk-petunjukku. Dan seandainya kemudian para anbiya itu kemudian masih hidup, mereka pun akan mengikuti petunjukku. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kenapa nggak dicukupkan saja dengan Al-Quran? Begitu loh maksudnya, Pak. Ya, itu salah satu, Pak, yang kemudian marah, ya, waktu yang marah. Kapan lagi kita boleh marah, Pak? Kalau melihat kemungkaran boleh marah enggak? Ada sinrenan misalnya di depan Masjid Cokro Aminoto gitu, di situ. Kira-kira marah enggak, Pak? Marah atau kemudian kita damai saja, Pak? Rasulullah itu malah bersabda la taghdab balakal jannah, jangan marah, surga untukmu gitu. Pas enggak? Iya, kadang itu kita kebalik, Pak. Ya, di dalam hal urusan-urusan yang harusnya kita marah, itu kita malah mengatakan la taghdab. Ya. Tetapi yang kemudian harusnya kemudian kita tidak marah, malah kemudian kita marah. Ya, maka salah satu ciri yang disebutkan oleh Muhammad bin Mansur itu adalah ciri orang jahili itu, dia adalah al-ghadabu fi ghairi syai'in. Ketika marah, itu marahnya, ya, dalam hal yang kemudian sepele. Rasulullah dihina, tidak marah. Al-Quran dihina, tidak marah. Ya, ulama dihina, tidak marah. Ya, tetapi kalau kemudian urusan-urusan, ya, jalan rezeki yang kemudian dia, ya, ganggu, yang terganggu, Pak, maka dia marah. Ya, ini marah yang kemudian tidak sesuai dengan porsinya, Pak, tidak sesuai dengan waktunya. Ya, padahal kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki, ya, yang kemudian harusnya ketika Rasulnya dihinakan, Al-Quran dihina, ulamanya dihina, dia itu harusnya marah, Pak. Ya, tapi kalau kemudian Al-Quran dihina, dia diam, ya, tidak marah, itu urusan yang lain begitu. Ini sudah musibah, ya, musibah. Maka ini yang pertama, yaitu ketika dia marah, marahnya itu bukan hal-hal yang kemudian bermanfaat atau hal-hal yang kemudian sepele. Ya, ayamnya masuk tetangga ayam tetangganya masuk ke rumah kita, itu marah enggak kita, Pak? Harusnya marah enggak kira-kira? Hah? Oh, udah biasa main, Pak, ya. Ya, nanti ditulisi, Pak, di pagernya itu, Pak, ya. Barang siapa yang ayamnya masuk, ya, ini batasnya ke batas kami, maka itu halal, begitu, Pak. Ya, sehingga nanti yang punya ayam kan harus kandang itu ayamnya, ya. Nanti kalau masuk sana disembelih orang itu halal sudah. Ya,
Ini hal yang kemudian sepele yang harusnya kemudian kita tidak marah, tetapi kemudian ya kita marah. Dan atau kemudian yang harusnya kita marah, tetapi malah kita tidak marah. Sama. Orang yang nahi mungkar pun sama, Pak. Orang nahi mungkar itu harusnya marah apa tidak, Pak? Harusnya marah, Pak. Ya, orang nahi mungkar itu dia harus marah. Ya, melihat kemungkaran begitu dia merasa tidak ridho. Ya, dan tidak ridhonya itu adalah diaplikasikan dengan rasa marah pun itu boleh. Ya, sudah dikasih tahu jangan main judi di situ, Pak, gitu kan. Ternyata masih main judi di depan masjid, ya. Dikasih tahu lagi, Pak, jangan main judi di situ, Pak, malah masuk ke masjidnya, gitu, Pak. Ya, Pak, jangan main di dalam, Pak, malah di mimbarnya. Boleh marah enggak seperti itu? Boleh. Kalau kemudian marah itu kemudian jangan, wah itu sedang marah, memang orang itu pemarah. Enggak. Ketika dia marah itu memang sesuai dengan porsinya, dia harus marah, gitu loh, Pak. Ya, dia harus marah. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah itu, dia enjoy saja itu kan, oh enggak apa-apa. Rasulullah sendiri enggak marah ya. Maka ini kebalik-balik, Pak. Ini yang pertama. Ya. Jadi ciri orang yang kemudian jahil itu adalah dia marah tetapi dalam hal yang kemudian sepele. Yang kedua kata Muhammad bin Mansur, yang kedua adalah wal kalamu fi ghairi naf'in, yaitu perkataan yang tidak membawa manfaat. Ya, kebodohan orang itu, Pak, itu bisa dilihat dari ucapan yang kemudian setiap dia berkata, dia ngomong, dia dongeng itu tidak bisa diambil manfaatnya. Siapa yang bisa memberi contoh, Bapak-bapak? Tak kasih hadiah. Yang bisa memberi contoh tak kasih hadiah. Tidak ada yang bisa memberi contoh atau tidak mau memberi contoh atau mau jadi contoh, Pak. Contohnya saya, Pak Ustaz. Ya, contohnya banyak sekali, Pak. Perkataan yang kemudian sia-sia, yang sering kemudian diucapkan oleh kita itu seperti kisah-kisah. Ya, kisahnya pemain sepak bola misalnya. Tadi malam kamu nonton sepak bola? Iya, saya nonton dari jam 1 itu sampai jam 2 itu kan. Saya bangunnya ya, sudah pakai alarm tapi alarmnya belum nyala, saya sudah bangun dulu. Ini kalau sepak bola, ya, jam 1 bangun itu, Pak. Ya, jam 1 kadang dilihat sampai jam 2, kadang sampai subuh begitu kan. Dia bisa untuk kemudian bangun. Dia ngomong sama temannya, kamu tadi lihat sepak bola? Iya, saya lihat. Padahal sudah lihat bareng, Pak. Tapi ngomong lagi, tadi itu kemarin malam itu harusnya itu digolkan sama yang nomor 17. Dia cerita, padahal sudah lihat bareng itu, Pak. Ya, lihat, Pak, sinetron itu ceritanya. Kamu lihat, kan enggak tersayang enggak? Iya, itu kejam sekali ya. Iya, itu ibunya itu kejam sekali itu, Pak. Iya, padahal nonton bareng itu, Pak. Ya, ini sia-sia dan tidak membawa manfaat. Ya, perkataan yang sia-sia. Makanya hadis yang sering kita ulang-ulang terus, Pak, hadis Arba'in nomor 14 itu yang sampai kemudian keimanan itu menuntut untuk kemudian berkata baik atau mending diam. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ini kualitas iman seseorang, berkata baik atau diam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang itu, Pak, dia akan meninggalkan sesuatu yang kemudian tidak membawa manfaat. Main game itu membawa manfaat enggak? Ada yang hobi main game, Pak? Ada ya? Game itu, game online itu kan. Ya, gemaran anak-anak hari ini itu gamenya itu apa, Pak? Tahu enggak? FF. Ada yang tahu FF? Tidak ada yang tahu, Pak. Kalah berarti jenengan sama cucu dengan ya, Mobile Legend ya, kemudian TikTokan. Tahu ya Bapak-bapak ya? Pura-pura tidak tahu, Pak ya. Masya Allah. Iya. Ini anak-anak kita sudah begitu, Pak. Ya, sudah mulai kadang kalau azan pun ya lupa dia dengan azan. Nunggu sampai adanya selesai, sholatnya selesai, kemudian baru kamu sholat itu kan. Kenapa? Nunggu kalau sholatnya sama imam lama, imamnya bacaannya gitu kan. Ya, lebih baik nanti ketika imamnya sudah salam baru dia masuk ke sholat, baru takbir, sholatnya cepat kilat 1 menit sudah selesai. Habis itu main game lagi. Ya,
Anak-anak kita sekarang begitu itu Pak. Apalagi kemudian hari ini diliburkan selama 1 tahun, ya, dan dia harus memegang HP. Yang harusnya megang HP untuk belajar, ternyata megang HP di situ untuk belajar main game, ya, belajar bertemu dengan teman-temannya di game gitu ya, berkomunikasi di game dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, maka ciri yang kedua kata Muhammad bin Mansur adalah wal kalamu fi ghairi naf'in. Ketika dia berkata, ketika dia mengucapkan, berbicara, itu dia tidak bermanfaat. Termasuk status Pak. Ya, termasuk status, baik status di WA, WhatsApp maupun status di Facebook. Status bingung Pak dia status. Akhirnya dia tulis galau gitu. Ya, kemudian di-share, gitu ya. Galau statusnya Pak. Kalau sedang senang ditulis bahagia sekali hari ini gitu ya. Ya, yang harusnya kemudian itu disimpan, ya justru malah kemudian diungkapkan. Bahkan kalau kemudian kita amati kadang Pak ya, tanpa kita sadari itu kadang kita nulis sesuatu yang kemudian sebenarnya itu tidak memberi manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, status-status itu loh Pak. Ya, kecuali statusnya dagang, itu kan beda lagi Pak ya. Ya, statusnya dagang baju, dagang buku, ya, dagang apa lagi? Gorengan, ya enggak apa-apa. Dagang gorengan, dagang makanan itu mending manfaat ya dalam urusan dunia. Tapi kalau kemudian statusnya itu curhat itu kan, nyindir-nyindir itu Pak. Statusnya itu nyindir-nyindir, kalau kemudian yang baca, yang disindir itu baca Pak, dia senang dan puas. Ya, alhamdulillah baca dia gitu. Langsung tambah lagi statusnya kan, nanti biar baca lagi gitu. Puas dan senang dia itu Pak. Kalau sudah yang di status itu baca itu. Ya, ini cerita Pak ya. Bukan saya loh Pak ya. Iya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in. Kemudian yang ketiga kata Muhammad bin Mansur, yaitu al-mau'idatu fi ghairi maudhi'iha, yaitu memberikan nasihat tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, memberi nasihat tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, makanya Pak, di dalam memberi nasihat pun kita harus kemudian melihat situasi dan kondisi. Ya, melihat situasi dan kondisi. Saudara kita, jangan kemudian kita memberi nasihat ketika di depan umum seperti ini Pak. Ya, di depan umum seperti ini. Kamu, ya misalkan kamu, ya kemudian ditunjuk begitu di depan umum gini Pak. Kira-kira malu enggak Pak? Malu. Sampai kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku kalau kemudian nasihat-nasihatmu tidak aku taati. Kenapa? Karena ketika memberikan nasihat itu di depan umum. Kalau memberi nasihat lewat Facebook boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh. Pak, cara memberi nasihat lewat Facebook Pak? Iya. Secara umum tidak masalah Pak ya. Secara umum tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sudah menunjuk satu orang gitu kan, itu sama. Ya, orang lihat semua itu kan. Bahkan yang melihat seluruh dunia ya di Facebook. Ya, maka ketika memberi nasihat pun itu ada kaidah-kaidahnya. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, Pak Ustadz itu sudah saya beri nasihat berulang kali tapi tetap begitu saja. Mungkin caranya salah Bapak Ibu hadirin. Mungkin metodenya kurang tepat. Ya, mungkin ucapan kita, lisan kita itu tidak mampu dia pahami. Ya, orang doktor, ya profesor doktor, nasihati yang dinasihati itu adalah seorang petani misalkan ya, dengan bahasa yang kemudian bahasa-bahasa keren gitu Pak, iman itu mengalami fluktuasi. Itu kira-kira bapak-bapak tani yang taunya macul, nyangkul, loro cokol itu kan tidak nyambung Pak. Ya, maka ini tidak tepat. Mungkin bahasanya yang kemudian kurang disederhanakan. Ya, mungkin kita kurang pendekatan Pak. Ya, belum kita silaturahimi, belum kita ngasih sesuatu, belum kita mengambil hati dan pikirannya, tetapi
lisan kita sudah memberikan untian nasihat. Dan kalau kemudian dia nolak nasihat kita, kemudian kita katakan, dia sudah tak nasihati tapi tidak mau, begitu. Bisa jadi bukan begitu Pak caranya Pak. Didekati dulu, diajak ke rumah makan, nyate, itu kan, diajak kemudian jalan-jalan dulu, piknik kemana itu Pak, ke ujung negara atau dibawa kemana itu kan. Habis itu diberikan nasihat, diberikan mauidhah hasanah. Ketika sepi di sana tidak ada orang, tidak usah pakai pengumuman, tidak usah pakai speaker memberikan nasihatnya, kecuali dalam keadaan umum begini. Harusnya begitu Pak. Sebelum diberi nasihat, datangi dulu silaturahim ke rumahnya. Sebenarnya kamu itu ada apa, akhi? Kok dari kemarin tak lihat sepekan yang lalu nggak hadir di majelis taklim? Ya, tidak hadir, kemudian sholat 5 waktunya juga tidak pernah datang. Itu kenapa? Kita tanyakan dulu Pak. Ya, jangan-jangan dia punya masalah. Ya, jangan-jangan dia sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat sekali. Yang kemudian kalau masalah itu ditimpakan kepada kita tidak akan mampu untuk kemudian memikul masalah tadi. Harusnya pendekatan itu dulu. Ya, sampai kemudian dia mulai mencurahkan hatinya. Dengan kalau kemudian dia sudah mulai mencurahkan hatinya Pak, berarti itu kita sudah kena, ya, dia sudah kena jaring kita, ya, kita pakai jaring itu Pak, ya, bukan jejaring sosial, tetapi pakai jaring mengalahkan hati dan pikirannya. Ya, kalau hatinya sudah ditaklukkan, pikirannya sudah ditaklukkan, baru kemudian nasihat itu diuraikan. Ya, akhi, pengalaman saya itu begini, begitu Pak. Ya, caranya begitu. Ya, maka ciri yang ketiga adalah orang jahil itu ketika dia memberikan mauidhah, memberikan nasihat-nasihat, tetapi tidak di waktu dan tempat yang tepat. Ya, ini ciri orang jahil yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 kata Muhammad bin Mansur, yang keempat adalah wa ifsa'us syirri. Wa ifsa'us syirri. Ifsa'us syirri itu apa ya? Mengungkapkan rahasia. Apa Pak bahasanya mengungkapkan rahasia itu? Menyebarkan rahasia. Yang harusnya kemudian dirahasiakan itu disebarkan. Akhi, saya mau curhat begitu, tapi antum jangan bilang siapa-siapa ya. Oh iya, insya Allah saya amanah. Saya itu sebenarnya kena corona gitu misalkan Pak ya. Kena corona. Oh iya, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Iya, saya nggak bilang, ini rahasia kita berdua. Jadi dia pulang Pak, ngomong sama istrinya. Istriku, jangan bilang siapa-siapa ya. Itu. Tahu kan perempuannya ngomong sama tetangganya, jangan bilang siapa-siapa. Itu. Tetangganya ngomong sama tetangganya yang lain ketika arisan gitu. Saudara-saudara jangan bilang siapa-siapa ya. Gitu. Akhirnya jangan bilang siapa-siapa ini sampai ke telinga orang yang pertama, sampai pelakunya pertama. Lu kok jangan bilang siapa-siapa semua, tapi satu masjid Cokro Amir tahu semua itu. Iya. Itu Pak. Jadi ifsa'us syirri, salah satu tanda kejahilan itu adalah sesuatu yang kemudian harus dia rahasiakan tetapi dia ungkapkan di depan umum. Ya. Umat Islam itu Pak, salah satu kelemahannya itu adalah dia tidak memiliki rahasia. Ya, semuanya terbuka. Umat Islam itu kelemahannya dia tidak memiliki sesuatu yang dirahasiakan. Ya, semuanya terbuka. Kita punya rahasia enggak Pak? Tidak ada yang dirahasiakan. Ya, semuanya terbuka Pak. Tidak ada rahasia-rahasia. Nah, ini kelemahannya. Sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir pun Pak itu tahu. Ya, umat Islam itu gampang ternyata dipecah belah. Ya, pakai politik belah bambu itu kan, yang satu bambunya itu mau dibelah kan, yang satu diinjak itu Pak, yang satu kemudian diangkat. Itu jadi sudah ya, selesai. Kenapa? Karena tidak ada yang dirahasiakan. Ya, maka merahasiakan rahasia Pak, sesuatu yang dirahasiakan itu termasuk bagian daripada aib. Ya, aib atau hubungan seorang suami istri itu juga harus dirahasiakan Pak. Tidak semuanya kemudian disampaikan kepada orang lain. Ada beberapa
teman-teman itu kadang kemudian dia mulai menceritakan kegiatan dia sama istrinya. Ya, kegiatan dia sama istrinya yang harusnya tidak diceritakan itu diceritakan. Ada orang juga kemudian menceritakan sesuatu kepada tetangganya. Ada seorang wanita yang kemudian cerita Pak kepada wanita yang lainnya tentang kehidupan rumah tangganya. Ya, kamu itu sebenarnya gimana kalau suamimu marah? Kalau suamiku marah, aku juga diam saja. Itu misalkan. Dia ngomong sama tetangganya. Kemudian dia ngomong podo berarti itu. Berarti dia barusan ngomong membuka aib rumah tangganya bahwa suaminya itu sering marah ketika di rumah gitu kan. Padahal ketika suami marah atau istri marah, ada marah-marahan, itu semuanya rahasia Pak. Ya tidak boleh sampai kemudian tetangga tahu, orang lain tahu, tetangga tahu, orang tua pun jangan sampai tahu. Kalau ternyata suami istri tadi itu sedang marah-marahan. Ini salah satu yang kemudian harus dirahasiakan. Salah satunya begitu. Contoh-contoh yang lain sangat banyak sekali yang kemudian betul-betul harus terjaga berkaitan dengan rahasia. Kemudian yang kelima, kata Muhammad bin Mansur, ciri orang yang bodoh, ciri orang yang jahil itu adalah wasiqatu fi kulli ahadin. Wasiqatu bi kulli ahadin. Dia itu orangnya percaya kepada siapapun yang kemudian dia temui. Dia ngandel, dia percaya kepada siapapun yang kemudian dia temui, Pak. Ya, sehingga kalau kemudian dia sudah percaya kepada siapapun yang kemudian dia temui, dia akan mulai berbicara yang kemudian harusnya itu kembali ke nomor 5 tadi, kembali ke nomor 4 tadi, yang harusnya kemudian itu dirahasiakan, itu kemudian dia diungkapkan semua. Kenapa? Karena dia mudah dan gampang percaya kepada setiap orang yang dia temui. Jadi diungkapkan semua itu Pak, ya, diceritakan yang harusnya dirahasiakan ternyata diceritakan. Kenapa? Karena dia sangat mudah untuk percaya kepada orang-orang yang kemudian dia temui. Ini bagian daripada salah satu sifat yang kata Muhammad bin Mansur itu adalah sifat orang-orang yang bodoh. Ya, padahal harusnya dia hati-hati Pak. Ya, ketika bercerita itu dia hati-hati betul. Apalagi kemudian masalah-masalah yang sifatnya rahasia keluarga, ya itu juga harus sama. Orang itu seharusnya ketika dia berbicara itu seperti orang yang kemudian sedang diwawancarai, Pak. Jadi kan pernah diwawancarai oleh wartawan, Pak. Nah ini kalau belum susah, Pak. Ya, pernah diwawancarai belum, Pak? Belum ya. Misalkan diwawancarai, Pak ditanya dengan bagaimana keadaan begini-begini. Maka kalau kita diwawancarai oleh wartawan dan kemudian disorot pakai kamera begitu, maka dia akan hati-hati betul, Pak. Ketika mulai mengucapkan lisannya, dia akan hati-hati betul. Dia akan memilih kata yang baik, dia akan memilih kata yang kemudian tidak menyinggung dan lain sebagainya. Ya, sama di Cokro Aminoto ini kan sudah ada CCTV, Pak. Jadi jenengan hati-hati, Pak ya. Sudah kelihatan itu Pak, jenengan dimanapun sudutnya udah kelihatan. Ada CCTV itu 1, ya ini 2 ya. Mana lagi Pak? Itu diawasi itu jenengan. Iya, CCTV ini online ya. Iya, online bisa dilihat dari rumah. Jenengan juga bisa lihat Pak, tapi kalau tahu passwordnya. Ya, ini kita diawasi, maka kita hati-hati betul Pak ketika diawasi itu. Tidak boleh kemudian kita ya, mencurigakan itu loh. Ya, nanti mencurigakan ya, keluar masuk masjid itu kan, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Mencurigakan ini Pak, hati-hati Pak. Ternyata mau buang angin nggak jadi ya. Masuk lagi itu kan, mau buang lagi, keluar lagi itu. Ini mencurigakan, hati-hati. Ya, ini ada kamera pun kita hati-hati. Apalagi kalau kemudian kehati-hatian itu Pak, itu didorong dari keimanan, dorongan keimanan, yaitu ihsan. Ini puncaknya Pak, yaitu ihsan. Anta butallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu Pak. Kalau kamu kemudian menyembah Allah, maka seolah-olah ya kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya dan kamu pasti tidak akan melihatnya, ya maka sesungguhnya kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu.
Ya, kalau sudah sampai puncaknya ihsan ini Pak, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang kemudian mencuri, tidak ada kemudian orang zalim Pak. Kalau orang kemudian sudah masuk ke dalam tingkatan ihsan, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu CCTV itu Pak kalau semuanya ihsan. Ya. Ini CCTV dipasangkan bisa jadi karena tidak semua orang itu ihsan, tapi mudah-mudahan yang ada di majelis ini semuanya sudah ihsan. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir kata Muhammad bin Mansur, ciri orang yang kemudian jahil atau bodoh itu adalah la ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Ya. Ciri orang yang bodoh kata Muhammad bin Mansur itu adalah dia tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Yang harusnya kawan malah dilawan, yang harusnya lawan malah dikawin. Ini Pak, ini ciri orang bodoh yang terakhir, keenam. Jadi dia tidak tahu musuh kita itu siapa ya, tidak tahu dia. Sehingga kalau kemudian dia tidak tahu musuhnya Pak, bisa jadi jari telunjuk yang kemudian harusnya ditujukan kepada orang-orang munafik, yang harusnya ditujukan kepada orang-orang kafir yang kemudian memusuhi umat Islam, yang menghancurkan umat Islam, dia tunjukkan jari telunjuknya untuk kemudian menyakiti saudara-saudaranya yang beriman, yang mungkin beda mazhab, yang mungkin beda pemahaman di dalam masalah sholat, yang mungkin berbeda pendapat di dalam masalah furuk-furuk yang lain. Ya, ini kalau orang kemudian tidak tahu musuhnya dan tidak tahu siapa kawannya, ya, maka perlu Pak umat Islam itu mengidentifikasi, ya, siapa sih sebenarnya kita itu musuh-musuhnya itu siapa. Musuh yang paling besar siapa Pak? Yang disebutkan oleh Al-Quran? Siapa? Nah ini nggak tahu musuhnya jangan. Syaitan. Ya, setan itu musuh kita utama itu setan. Setan itu ada dua, satu golongan jin, yang satu golongan manusia. Setan golongan jin, ayat kursi lari dia. Dengar azan lari, itu golongan jin. Kalau setan golongan manusia, dibacakan ayat kursi 1000 kali sampai lambe kita nduwer ndak bakalan lari. Allahu la ilaha illallah nggak bakalan lari Pak. Kecuali kemudian ayatnya dibuang, kursinya diangkat. Oke. Ya Pak. Tuh. Jadi antara setan dari golongan jin dan manusia Pak, itu berat yang mana Pak menghadapinya Pak? Ya, kenapa manusia? Ya karena golongan jin itu tidak ada yang kemudian yang merusak hutan itu tidak ada Pak. Ya, jin ifrit telah nebang pohon, ya tidak ada itu Pak. Ada Pak? Tidak ada. Ya, jin ifrit telah korupsi, tidak ada. Ya, beritanya tidak ada yang begitu. Ya, yang kemudian sangat merusak itu adalah dari jin, ya setan dari golongan manusia. Ya, maka kita hati-hati nih Pak. Kedua-duanya yang hati-hati. Jin dari setan dari golongan jin pun dia akan yuwaswisu fi sudur. Iya, dia akan membisik-bisikkan di dalam dada kita, di dalam hati kita sesuatu yang kemudian mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bisa jadi dari situ kemudian kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan kemudian melalaikan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, dunia kalian itu Pak, dengan anak-anak kalian itu melupakan kalian untuk mengingat Allah.
Ya, Allah sebutkan dua, Pak. Yang satu urusan dunia, harta, amwal. Berapa banyak orang yang kemudian dia memilih bekerja, gajinya banyak, tetapi dia tidak bisa sholat jamaah. Berapa banyak orang yang kemudian dia memilih bekerja, gajinya luar biasa, tetapi dia sholatnya setahun cuma sekali. Ya, ini salah satu salah satu orang yang kemudian dilalaikan oleh urusan dunia. Betapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua ketika di majelis taklim seperti ini, Pak, semuanya soleh-soleh semua. Ya, semuanya baik-baik semua, semuanya dekat kepada Allah semua. Tetapi ketika pulang ketemu istri sama anak-anak kita, lupa, Pak. Ya, lupa kepada urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa kemudian orang yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu kejahatan apapun itu, Pak, itu bisa dilakukan. Orang yang lupa, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu kejahatan apapun, Pak, itu bisa dilakukan. Ya. Maka kita berlindung kepada orang-orang yang kemudian tidak takut kepada Allah. Ya, kalau orang yang takut kepada Allah itu, Pak, enak, Pak. Kita berkawan dengan orang yang takut kepada Allah itu insya Allah selamat. Ya, tidak hanya kemudian kesolehannya yang kemudian akan menjadikan kita selamat, tetapi dia akan juga mampu untuk memberikan syafaat kelak ketika dia tidak temukan kita di akhirat. Ya, ini kemudian salah satu manfaat kita berteman dengan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang solih, orang-orang yang muslih. Ya. Ini yang keenam. Yang pertama tadi apa, Pak? Satu. Apa? Apa, Mbak Surip? Iya. Dalam hal yang sepele dia mudah marah, Pak, ya. Yang kedua, perkataannya tidak bermanfaat, bikin status tidak bermanfaat, bikin status tapi nyindir-nyindir saudaranya yang beriman, bikin status tapi untuk menghancurkan kepribadian orang lain yang beriman. Yang ketiga apa? Iya, memberikan nasihat tidak pada waktu tempat yang tepat. Yang keempat, ifsa'us syir. Yang keempat apa? Rahasia. Ya, dia menyebarkan rahasia-rahasia. Yang kelima, percaya kepada siapa saja yang kemudian dia temui. Yang keenam, barusan, Pak, yang barusan apa? Iya, tidak tahu siapa kawan dan lawan. Ingat nggak, Pak, ini 6 ini, Pak? Masya Allah, Pak, ya. Materinya cuma 6 ini loh, Pak. Ya, materinya cuma 6 ini. Kalau jenengan tahu poin 6 ini, ujiannya lulus semua, Pak. Ya, tapi paling tidak kita harapkan bisa jadi, Pak, kita tidak semuanya hafal. Tetapi kadang itu sudah masuk ke dalam hati kita dan kemudian ketika aktivitas sehari-hari itu sudah tertanam, Pak. Ya, oh, ya ini enggak boleh. Oh, ini baik. Tapi kalau disuruh ngafal nyebutkan dia tidak mampu. Bisa jadi seperti itu. Syukur-syukur ketika disuruh nyebutkan hafal dia kan, 6-6-nya hafal. Ketika prakteknya juga baik sesuai dengan 6 hal ini. Itu semuanya baik semua. Dan saya berhusnudzon kepada bapak-bapak yang hadir di sini dan ibu-ibu yang hadir di sini, 6-6-nya ini hafal semua. Kalau pekan depan kemudian saya tanya, bapak-bapak semuanya kompak menjawab dengan satu suara gitu kan. Satu ciri orang Jawa apa, Pak? Brrr, itu, Pak, ya. Suaranya. Ada yang woi gitu. Paling tidak seperti itu. Ya, demikian, Pak, kajian pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, insya Allah pekan depan saya minta izin untuk tidak kajian. Mudah-mudahan nanti dari pihak takmir akan ada yang menggantikan. Bapak-bapak tetap hadir semua dan ibu-ibu tetap hadir untuk bermajelis taklim. Ini ada kabar gembira sebenarnya. Salah satu tim kami insya Allah akan memulai memulai hidup baru. Ya, memulai hidup baru berarti dari kemarin lawas, Pak. Ya, beliau ini, Pak, insya Allah akan meminang seorang akhwat. Ya, bukan meminang ya. Oh ya, meminang. Ya, meminang akad ya, insya Allah tanggal 25
di hari Jumat, ya, di Jumat berkah. Mudah-mudahan nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak, doanya aminnya insyaallah makbul. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.